menyediakan begitu banyak kelebihan-kelebihan yang bisa kita manfaatkan dari Gmail itu sendiri. Yang pertama, Gmail itu tidak berbayar, jadi dia gratis. Dia bisa kita akses dari mana saja, menggunakan perangkat apa saja. Ya. Kemudian yang kedua, satu akun untuk semua, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mempunyai satu akun Google, itu bisa Bapak Ibu pergunakan untuk semua aplikasi-aplikasi seperti misalkan Google Classroom, Facebook, Instagram, dan media sosial yang lain. Jadi si Gmail inilah kuncinya, master kuncinya. Kemudian kelebihan yang wow juga ini dari Gmail itu adalah adanya spam filtering. Jadi spam itu sejenis dengan email yang terkirimkan ke kita secara masif ya. Dan itu akan langsung masuk ke folder spam. Jadi difilter dulu. Kemudian yang keempat ada proteksi dari virus. Ketika kita mendapatkan email, menerima email, itu sudah langsung diproteksi oleh virus. Begitu juga ketika kita akan upload emailnya. Kemudian yang kelima ada fitur pencarian. Fitur pencarian ini fungsinya itu adalah untuk lebih mudahnya kita menemukan email-email yang akan kita cari, email masuk yang akan kita cari yang diperuntukkan untuk kita. Misalkan fitur pencariannya bisa Bapak Ibu gunakan, maaf, sepertinya kamera saya ngeblank ini. Mohon maaf sebentar. Mohon maaf, tes kamera Bu, Pak. Apa sudah terlihat? Sudah Bu Putu. Oh iya, terima kasih karena di sini saya berada di daerah geografis yang agak di pegunungan gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Tadi sampai di fitur pencarian. Kemudian yang keenam ada penjadwalan. Nah, ini yang saya bilang bahwa Gmail itu sangat-sangat membantu kita dan bisa kita atur. Misalkan kalau kita mau mengirimkan email ke seseorang besok hari, tetapi besok hari itu kita sibuk sekali, artinya tidak sempat kita untuk membuat atau menulis email gitu. Kita bisanya hari ini. Jadi hari ini kita buat dulu draftnya, emailnya untuk siapa, kemudian kita schedulekan, kita jadwalkan kapan kita akan mengirimnya. Misalkan kita harus mengirimnya besok. Jadi kita jadwalkan besok, sehingga nanti email yang kita buatkan itu sudah nanti terkirim esok harinya, ya. Itu barangkali kelebihan dari Gmail. Nah, yang sekarang yang kita punya untuk guru PTK dan siswa itu ada yang namanya Gmail G-Shoot, artinya belajar ID. Nah, itu banyak lagi kelebihan daripada Gmail umum yang kita miliki. Apa saja kelebihannya? Ya, alhamdulillah. Nah, perbedaan antara perbedaan antara Gmail umum dan Gmail G-Suite for Edu yang kita miliki. Yang pertama itu ada penyimpanannya berbeda, di mana untuk Gmail umum itu penyimpanannya maksimal hanya 15 GB. 15 GB itu kalau dipakai untuk di sekolah itu saya rasa tidak cukup untuk data-data yang di sekolah. Tetapi kalau kita menggunakan Gmail G-Suite-nya itu penyimpanannya unlimited. Jadi
Bapak Ibu bisa simpan apa saja di sana tanpa harus mengambil ruang di cloud-nya, di penyimpanannya, di ruangan penyimpanannya. Apalagi data-data dan file-file Bapak Ibu itu dalam bentuk Google Docs atau spreadsheet itu sama sekali tidak mengambil tempat di sana. Dia tersimpan tetapi tidak mengambil ruang. 0 kilobyte di sana atau 0 byte. Kemudian yang kedua, perbedaan lagi di kontrol. Tadi Bapak Gede Yato juga sudah menjelaskan bagaimana perbedaan kontrol pada Gmail dan G Suite, Gmail umum dan Gmail G Suite. Pada Gmail umum, fokus pada yang memiliki. Contoh misalkan Gmail pribadi seseorang passwordnya lupa password gitu ya, tidak bisa mengakses lagi. Kemudian HP-nya ngeblank atau HP tidak bisa digunakan juga. Itu Gmail itu tidak akan bisa di-reset passwordnya karena hanya pribadi itu yang tahu. Tapi sementara Gmail G Suite-nya itu kontrolnya diserahkan ke sekolah. Sehingga apabila Bapak Ibu lupa password untuk login ke dalam Gmail-nya, Bapak Ibu bisa menghubungi operator sekolahnya untuk mereset password. Keamanan, dua-duanya aman. Tetapi pada fitur-fitur tertentu, Gmail G Suite itu sangat aman. Amannya seperti apa? Misalkan kita ada file yang tersimpan di satu laptop, satu perangkat gitu ya. Kemudian ternyata perangkat itu sudah rusak dan tidak bisa kita gunakan lagi, kita mau ganti dengan perangkat yang lain. Data kita yang tersimpan di Google Drive itu tidak akan hilang, jadi aman. Ya, kedua-duanya aman, tetapi G Suite itu lebih aman daripada Gmail pada umumnya. Nah, kenapa sekarang kita diarahkan untuk kita bermigrasi ke Gmail G Suite untuk para guru PTK dan para siswa. Itu kelebihannya di sini. Ya, kemudian satu lagi kelebihannya itu adalah satu akun itu Bapak Ibu bisa mengakses banyak sekali platform yang ada di sini. Ada Gmail, ada Drive, ada Docs, ada Google Sheet, ada Slide, kalender. Ini seperti yang saya bilang, dia adalah master key-nya. Ya. Kemudian kenapa beralih? Yang pertama, ada kapasitas penyimpanan yang besar. Ada kapasitas penyimpanannya unlimited. Penyimpanan rekaman ada juga drive bersama. Di drive bersama ini, Bapak Ibu memungkinkan untuk berkolaborasi dengan para guru lain di dalam drive bersama ini. Ya. Kemudian yang kedua, durasi tanpa batas rekaman Meet. Ada papan tulis digital, kemudian ada kontrol moderasi kapasitas 100 orang. Kemudian ada di Google Classroom, ada Google Meet-nya juga. Kemudian terintegrasi dengan chat, Gmail, dan Meet yang mudah digunakan. Aku kena itu ya. Nah, kemudian apa keuntungannya? Keuntungannya itu kita bisa berkomunikasi secara efektif menggunakan Gmail ini. Efektif di sini artinya kita tidak memerlukan banyak sekali akun yang kemungkinan besar kita akan lupa username, passwordnya. Tetapi dengan Gmail kita bisa menggunakan satu akun untuk semua. Aman, tidak mudah hilang dan mudah dicari. Kemudian penyimpanan cloud tanpa batas dan terintegrasi dengan yang lainnya. Kemudian saya akan tunjukkan bagaimana kalau kita sudah memiliki akun Gmail, bagaimana caranya mengelola supaya akun Gmail itu bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita gunakan dengan dengan bijak, dengan efektif. Bagaimana caranya mengefektifkan akun Gmail yang kita miliki?
Mohon izin saya buka akun Gmail saya. Mungkin terlihat seperti itu. Bapak Ibu bisa lihat kotak masuk di akun Gmail saya. Bisa, Bapak Bu. Ibu? Ya, Oke. 380. Ya, sudah itu bisa. Ada 380 di kotak masuk dan berantakan sekali. Saya mau nyari saya mau nyari email yang masuk ke saya dari siapa, misalkan dari ada teman saya Pak Mulyana biasa mengirim email, itu tidak akan mudah saya temukan kalau tampilannya seperti ini. Nah, supaya kita gampang melihat di mana itu email yang saya maksud, Bapak Ibu bisa telusuri di sini. Ditelusuri semua penelusurannya itu bisa dari emailnya dari siapa, atau dari kata atau kalimat yang ada pada email. Misalkan saya ketikkan GMT. Kita cari di sini. Nah, semua yang ada tulisan GMT ini akan ditandai seperti ini. Jadi semua semua email yang ada kata GMT-nya akan diperlihatkan ke kita. Dan ini juga sangat masih ribet ya, masih ribet nyarinya. Bagaimana biar lebih gampang? Email yang masuk ke kita itu bisa kita setting di sini. Nah, kita setting, lihat semua setelan. Kalian, Bapak Ibu, klik roda gigi ini dulu, setelan. Kemudian semua setelan, kita klik kotak masuk. Nah, di kotak masuk ini ada 5 kategori. Ada utama, ada sosial, ada promosi, Terima kasih. ada forum. Utama itu yang dimaksud adalah email utama adalah email yang emailnya ada di kontak kita. Si pengirim itu pernah mengirimkan email ke kita atau kontak emailnya ada pada perangkat kita. Itu yang utama. Kemudian yang sosial ini biasanya misalkan kita login ke satu media sosial, Facebook atau Instagram misalkan. Nah, email pemberitahuan dari Facebook maupun media sosial yang lain ini masuk ke sosial. Kita centang kalau kita mau mengklarifikasikannya ke sosial. Kemudian promosi ini sejenis iklan gitu ya, atau sejenis kayak seperti kita ikut webinar. Kemudian dari panitia webinar itu juga ada istilahnya akan melakukan lanjutan pelatihan. Nah, ini akan masuk di folder promosi. Kemudian update ini sejenis dengan misalkan kita punya satu Google Classroom. Ada siswa yang mengirimkan tugas, kemudian ada siswa yang menanggapi di sana. Ini akan masuk ke update nanti. Nah, kemudian yang terakhir ada forum. Forum ini biasanya yang disampaikan di grup Google. Nah, nanti grup Google dan Google Chat itu akan disampaikan juga oleh trainer yang lain. Ini kita klasifikasikan dulu. Nah, setelah diklasifikasikan, ya, kita simpan perubahannya. Simpan perubahan. Setelah simpan perubahan, kita cek sekarang. Nah, di sini sudah ada. Di kotak masuk sudah terpisah-pisah, dikategorikan utama. Yang utama di sini ya, yang sering mengirimkan email ke saya. Kemudian sosial, tidak ada, artinya akun ini tidak pernah saya pakai untuk masuk ke media sosial. Yang lain seperti Facebook atau yang Instagram. Kemudian promosi, nah ini promosi, saya pernah mengikuti pelatihan, kemudian diupdate lagi sama Coach Stephen-nya, sehingga masuk ke promosi. Kemudian update ini yang di classroom-nya, yang komen di classroom, yang masuk classroom, di situ masuk update. Kemudian di forum
Forum ini adalah grup-grup Google yang saya punya. Kebetulan saya ada grup di JMT, kemudian di SMP 2 Tampak Siring juga. Nah, itu untuk pengklasifikasian supaya kita memudahkan mencari email yang kita maksud. Nah, kemudian bagaimana? Apakah maaf, kita ke bintang dulu ya. Di sini saya tandai bintang. Nah, kita tandai bintang di sini supaya kita gampang melihat. Oh, ini penting gitu ya. Ini berbintang. Di mana bisa kita cari? Kita kembali ke kotak masuk dulu. Oke. Ini bintangnya bisa kita tambahkan, misalkan di sini kita tambahkan bintang. Nah, kita tinggal klik saja berbintang. Ya. Artinya tidak semua sih akan kita bintangi. Bapak Ibu bisa memilih mana yang penting yang harus kita bintangi gitu ya. Kemudian bagaimana caranya supaya ini di utama ini banyak juga ya, masih banyak juga yang berantakan seperti ini. Jadi kita bisa filter untuk bisa menspesifikasikan lagi di mana kita klik di sini. Nah, saya tidak mau memfilternya dari siapa gitu ya. Yang saya mau filternya saya cari misalkan di yang ada kata-katanya GMT misalkan. Gitu ya. Yang lampiran tidak kita isi, kemudian kita buat filter. Nah, langkah selanjutnya terlihat tampilan seperti ini. Ada bintangi, kita centang-centang di sini yang kita maksud, yang Gmail yang nanti kita labelkan. Gunakan label ini. Nah, kita ketik labelnya boleh apa saja, ya, terserah Bapak Ibu. Ini labelnya. Yang penting ingat nama labelnya. Saya tulis GMT saja ya. Dan kemudian buat. Nah, di sini sudah ada gunakan label GMT. Dan di sebelah kiri itu sudah terlihat ada label GMT. Nanti email-email yang ada tulisan GMT-nya akan masuk ke label ini. Nah, kemudian selanjutnya kita centang di sini. Kita kategorikan apa GMT? Nah, kita kategorikan utama saja ya. Nah, di utama. Kemudian nanti dia akan masuk ke kategori utama. Kemudian terapkan juga filter pada percakapan yang cocok. Ini maksudnya saya centang ya, supaya bagaimana? Supaya ketika misalkan saya sudah dapat email dari GMT nih yang ada kata GMT-nya, kemudian sudah masuk ke label GMT. Nah, kalau saya tidak centang, misalkan 10 menit lagi ada yang email masuk tentang GMT. Kalau saya tidak centang, di sini dia tidak akan masuk ke label GMT. Tetapi kalau saya centang, itu email langsung otomatis akan masuk ke label GMT. Kemudian kita klik buat filter. Oke. Kita sekarang cari di label GMT. Nah, supaya terlihat bagus juga warnanya, label ini bisa Bapak Ibu warnai. Misalkan warnanya Bapak Ibu sukanya yang segar-segar, misalkan yang hijau. Nah, kita bisa kasih warna hijau di sana. Nah, kebetulan saya juga punya label SMP 2 Tampak Siring. Nah, di sini ini label GMT yang tadi saya buat. Nah, seperti itu. Begitu tampilannya. Oke. Kemudian bagaimana caranya? Misalkan Bapak Ibu kan biasanya menerima email dan itu harus ada tugas gitu ya, ada tugas. Tetapi email ini harus kita replay, apakah kita sanggup, apakah kita akan bagaimana ya? Misalkan undangan menghadiri webinar gitu misalkan. Kita harus replay ini, apakah kita bisa hadir atau tidak. Caranya itu kita kembali dulu ke kotak masuk. Kemudian mana email yang dimaksud, ya? Mana email yang dimaksud? Misalkan kita cari email yang
Bentar ya. Ini misalkan dari Bapak Komang Budiatnya. Nah, ini emailnya harus saya reply, tetapi saya tidak sempat saat ini. Saya tidak sempat. Saya sedang ada kegiatan lain, jadi tidak sempat mereplaynya saat ini. Saya ingin mereplaynya nanti sore gitu misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ada centang plus di sini ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan tugas. Nah, nanti Gmail akan mengingatkan kita, ini ada tugas di sini. Kita klik. Nah, di tab di sebelah kanan itu akan muncul judulnya. Judul dari Gmail itu. Info group dan sebagainya. Nah, kita tidak usah mengetikkan judul lagi. Jadi dia sudah langsung ada di sini, terlihat di sini. Kemudian kita ketik tanggal kita mau nge-replaynya. Misalkan tanggal hari ini, waktunya kita setel misalkan jam berapa? Kita setel misalkan sore, jam 17. Nah, kita klik OK. Nah, nanti ini akan jam 17 nanti akan ada pemberitahuan, ini ada tugas, harus saya replay gitu ya. Nah, seperti itu mungkin untuk mempermudah kita melakukan pekerjaan. Nah, sekarang kalau kita sudah menerima email, kita mau membalas atau mau mengirimkan email ke seseorang. Bagaimana caranya mengirimkan email ke seseorang? Nah, kita klik di sini, create atau tulis email. Nah, tulis email. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Kepada siapa kita mau mengirimkan emailnya. Misalkan saya ketikkan ini ke teman saya ya. Kemudian sebelah kanan ini ada CC, ada BCC. CC ini carbon copy, sejenis tembusan gitu ya. Saya mengirimkan email ke Pak Mulyana ini, dan saya ingin Pak Putu Sugiatmike tahu bahwa saya mengirimkan email ke Pak Mulyana. Saya juga ingin Pak Putu Sugiatmike melihat email itu, gitu ya. Itu jenis tembusan lah. Tembusannya kemana? Misalkan ke satu orang boleh, ke lebih dari satu orang juga bisa, ya. Kemudian BCC-nya seperti apa? BCC itu black carbon copy. Di black carbon copy itu kita misalkan mau ngirimnya ke sini misalkan. Di BCC ini, jadi si yang di sisi di Pak Putu Sugiatmike ini tidak akan tahu bahwa Ibu Putu Asmarani menerima email dari saya. Beliau tidak tahu bahwa saya mengirim ke Pak Mulyana juga ke Pak Asmaraningsih ini. Yang Pak Sugiatmike tahu adalah Pak Mulyana saja. Oh, Pak Mulyana itu menerima email, tetapi Putu Sugiatmike ini nggak tahu bahwa saya mengirimnya ke Asmaraningsih juga gitu. Jadi sejenis dengan penerima gelap gitu ya. Jadi saya mengirimkannya juga ke sana supaya ada beberapa tujuan barangkali kalau misalkan kita ngirimnya ke atasan, biar yang bawahan yang lain itu tidak tahu gitu. Kemudian di subjek itu tulislah apa salam gitu ya tentang email yang akan kita kirim. Misalkan pembagian tugas. Oke, pembagian tugas mengajar. Kita kirimnya dalam bentuk apa? Ya, kalau misalkan kita mau kirimnya dalam bentuk file, kita ketikkan dulu. Misalkan tolong diedit. Nah, kita bisa menggunakan format di sini untuk tulisannya, opsi format. Kita lihat. Nah, kalau mau pesan ini dalam bentuk dalam font bold atau garis miring, kita bisa atur seperti yang di Docs ya. Kemudian setelah ini
kita akan lampirkan file. Bisa Bapak Ibu lampirkan file. Lampirkan file ini kita bisa ambil dari perangkat kita, dari misalkan dari Google Drive. Nah, misalkan seperti itu. SK pembagian tugas. Misalkan kita klik SK pembagian tugas. Misalnya seperti itu. Jadi kita nanti tinggal kirim saja. Ini contoh bagaimana kita mengirimkan file ke seseorang. Tapi misalkan bukan file yang akan kita kirim. Kita close dulu ya. Di sini ada juga link. Bisa kita mengirimkan link. Fungsi link ini adalah apabila ini kan pengiriman email ini maksimal 25 MB. Tapi kalau lebih dari 25 MB, kita bisa mengirimkan link drive kita. Kita bisa mengirimkan link drive kita, yaitu masuk ke link, masuk ke drive, masuk ke drive, salin link di drive ya. Kemudian di sini ada mode rahasia, artinya waktu bisa kita rahasiakan. Kemudian di sini ada tanda tangan, boleh sisipkan tanda tangan supaya memperjelasnya, ya. Kemudian setelah file ataupun link atau drive atau folder itu masuk di sini, kita bisa langsung tekan klik kirim. Nah, klik kirim, kita coba ya, klik kirim. Oh, maaf, ini tidak dikenal. Jadi nanti klik kirim, dia akan langsung terkirim ke yang kita maksud, tujuan kita, ya. Itu mungkin untuk pengiriman email. Kemudian untuk di email ini, di Gmail ini, kalau tampilannya polos begini, kayaknya kurang menarik ya. Bagaimana kita background yang bagus gitu? Kita bisa cari di roda gear ini juga. Ini ada tema. Misalkan kita mau pakai foto kita misalkan. Boleh klik foto kita. Nanti akan masuk seperti ini tampilannya. Ada foto saya di sana. Atau saya tidak suka itu, saya klik yang lainnya. Nah, jadi kalian Ibu kreasi untuk tampilan email yang lebih cakep ya. Istilahkan rumah gitulah. Gmail itu adalah rumah. Bagaimana rumah itu bisa kita setting supaya kita nyaman ada di sana dan supaya kita bisa menggunakannya dengan baik, memanfaatkannya dengan baik. Nah, mungkin seperti itu untuk email. Nah, kemudian untuk akun Gmail ini yang seperti tadi sudah dipaparkan oleh, untuk satu akun Gmail ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk chat. Di sini ada nanti juga pemasang khusus tentang chat itu akan dipaparkan tersendiri, itu kalau tidak salah hari terakhir. Bagaimana kita bisa memanfaatkan chat selain dengan menggunakan WA, apa kelebihannya? Jadi menggunakan Google Chat yang terintegrasi di sini itu jauh lebih meringankan perangkat, dimana kalau kita menggunakan video file itu akan otomatis tersimpan di HP atau di perangkat kita, kemudian dia akan mengambil ruang, artinya perangkat kita akan memorinya akan berkurang. Kemudian tetapi kalau di Google Chat yang dipakai di Gmail ini, itu dia tidak seperti yang saya bilang tadi, karena penyimpanannya unlimited, sehingga apapun yang tersimpan di sini itu berapa gigabyte pun bisa masuk. Perangkat kita tidak berat, sehingga tidak ada alasan, aduh saya tidak bisa buka ini, memori HP dan sebagainya. Tapi kalau menggunakan email itu hal-hal seperti itu akan kita hindari.
Itu pemaparan tentang mengelola Gmail dari saya. Bu Dian, apa masih ada untuk tanya jawab? Bisa. Mudah-mudahan bisa yang karena di Gmail untuk chat sama forum ya lapak diri. Putu Sudani ya, ini ya ternyata kita sudah punya Gmail sudah dari kapan ya? Sudah dari awal ada Ya, Facebook itu ya kita kayaknya sudah punya Gmail-nya, tapi tidak bisa. Barangkali banyak yang belum bisa memanfaatkannya. Pemanfaatan Gmail itu sepertinya Putu. Iya. Ya. Mudah-mudahan ini informasi dari Bu Putu dan dengan adanya akun AI bisa manage email kita lebih baik lagi. Jadi tidak berantakan lagi seperti yang Bu Putu tadi di awal ya Bu Putu ya. Kita sengaja berantakin dulu. Oh sengaja. Ya, sengaja berantakin. Kalau email saya memang berantakan Bu. Nanti saya tata lagi. Mudah ibu guru yang lain juga nanti mulai ruang Gmail-nya kayak itu ditata, perabotannya di dalam tempatnya yang benar gitu, supaya kita gampang nyari. Jadi rapi-rapi gitu ya Bu ya. Ya, baik Bu, silakan yang mau bertanya. Tadi saya lihat di chat tidak ada yang menuliskan pertanyaan, mungkin ada yang mau raise hand. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit ya Bu Putu ya. Iya. Terima kasih Bu Dian. Seputar Gmail ini ya. Seputar Gmail ini saya baru tahu juga ya, Gmail itu ternyata bisa difilter seperti itu ya Bu Putu ya. Iya, artinya Gmail yang masuk ke kita itu per hari itu banyak, belum lagi promosi. Oh ya maaf, saya tadi lupa membedakan kontak masuk kotak masuk yang di Gmail G Suite sama yang di Gmail umum. Kalau yang di Gmail umum itu biasanya banyak iklannya gitu. Tetapi kalau di G Suite-nya itu sama sekali nggak ada iklan. Jadi bebas iklan lah. Seperti itu ya Bu Putu ya. Iya, kalau biasanya tuh paling males tuh buka email itu padahal nyariin email yang penting gitu ya. Nyariin email yang penting tapi ini ya scroll naik turun gitu kadang ketutupan sama Facebook ataupun iklan-iklan yang lain gitu seperti itu. Jadi kalau di akun belajar.id nggak ada iklannya kayak gitu ya Bu? Nggak ada iklannya. Jadi bersih sekali di sana. Hanya email-email yang ditujukan untuk untuk kita saja. Karena spamnya kan sudah masuk ke filter spam gitu ya. Oh, seperti itu. Mungkin itu, ya seperti itu Bu Dian. Ya, bagi yang belum punya akun atau belum aktivasi akun belajar.id tentunya belum bisa merasakan nih seperti apa. Rugi sekali. Sangat rugi kalau tidak diaktifkan. Karena penyimpanannya itu loh yang unlimited, kita bisa nyimpannya beragam lah dan aman. Kita bisa, misalkan HP kita rusak gitu ya, jadi bisa buka di HP yang baru, harus takut file-file kita hilang atau foto kita hilang, video kita hilang, itu nggak akan masalah seperti itu. Ayo Bapak Ibu, kita manfaatkan. Biasa ya, silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, kita close untuk sesi ini ya. Ini sepertinya sudah sangat jelas sekali tadi Bu Putu ya menjelaskannya. Mudah-mudahan bisa membantu Bu Dian. Ya, sangat membantu ya. Ya, jika tidak ada yang bertanya di forum ini, silakan nanti ya Bu ya, silahkan atau diskusi kita di Google Classroom. Bagi yang belum di Google Classroom, di chat sudah di-share link Google Classroom-nya ya. Diikuti. Ada lagi yang mau sampaikan Bu Putu? Mungkin itu saja. Saya cuma ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk memanfaatkan isu rugi. Seperti yang saya bilang tadi, rugi kalau kita tidak memanfaatkannya. Samping juga sesi kita akan lebih efektif.
Bapak Ibu bisa menggunakan layanan chat, layanan forum, grup di sana. Chat dengan sisi itu tidak akan file-file yang kita kirim di chat itu tidak akan mengambil ruang juga nanti di HP kita. Mungkin itu. Tuh, nih sebelum nih sama Putu, ternyata di DM ya, direct message ke hostnya nih pertanyaannya. Bu Putanya akun belajar.id, kenapa tidak bisa di HP? Kalau akun Gmail yang lama, berapa Bu Putu? Tadi pemaparan tentang bagaimana mengaktifkan dan membuka akun belajar ID-nya sudah dipaparkan oleh Pak Gede. Mungkin saya sampaikan tambahan ini. Jadi Bapak Ibu buka dulu akun Gmail yang umum, kemudian di akun Gmail yang umum itu kita tambahkan akun baru gitu ya. Tambahkan akun baru seperti login biasa. Sebentar punya ininya ya, saya share screen dulu. Nah, di sini di pojok kanan ini foto profil saya, akun Google, ada nama saya di sana, profil saya, dan emailnya, alamat akun G-Suite-nya. Di sini bisa kita tambahkan. Nah, di sini kelola akun Anda. Di perangkat saya, ini sudah saya masukkan akun umum saya. Sama namanya juga Putu Sudani, kemudian dengan domainnya gmail.com ya. Kemudian di sini kita tambahkan akun lainnya. Dengan tambahkan akun lainnya, oh ya, perlu saya sampaikan saya menggunakan Chromebook ya yang kami dapatkan dari Kemendikbudristek. Ini dapat bantuan 15 Chromebook. Sehingga saya tidak bisa mengganti background di Zoom-nya karena tidak ada di sini. Nah, tambah akun, di sini tambahkan akun Google lain untuk nih gitu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa login menggunakan akun yang lain. Misalkan mau nambahkan akun Belajar ID. Tambahkan di sini. Nah, misalkan saya mau nambahkan teman saya ya. Kalau tidak salah ini, nak. Nah, kemudian kita klik berikutnya. Nah, karena saya tidak tahu sandinya apa, ya punya teman saya. Jadi, Bapak Ibu masukkan sandi di sini. Ketika kita mengetikkan sandi, misalkan seperti ini, kemudian kita ingin tahu apakah benar yang kita ketikkan atau tidak. Kita lihat di sini. Sebentar, kamera saya tidak on ini. Dah. Kembali lagi. Klik berikutnya, kemudian kita klikkan nanti sandinya. Oh maaf, tidak menemukan. Jadi seperti itu barangkali Bapak Ibu ya, karena kebetulan di sini saya hanya punya 2 akun Google maksudnya, jadi tidak bisa saya tambahkan lagi akunnya. Tapi seandainya Bapak Ibu tidak bisa juga mengaktifkannya, Bapak Ibu bisa menghubungi operator sekolah. Mohon bantuan ke operator sekolah karena hanya operator sekolah yang bisa mereset password dari G-Suite Bapak Ibu semua. Halo Bu Dian, masih dengar saya? Iya Bu, jelas kok. Maaf, ini tidak bisa saya tambahkan akun ya, tambahkan akun lain. Iya. Mungkin barangkali seperti itu Bapak Ibu ya, kalau mau menambahkan satu akun Google yang lainnya. Ya, bisa ditambahkan.
kan. Ya biasanya bisa. Di saya tuh aktifnya banyak akun gitu. Ya, saya cuma punya Jadi 2 saja. ya, jadi kalau pakai Chrome itu ada pilihan mau pakai akun yang mana, seperti Ya, itu itu juga biasanya. bagusnya. Ya, itu kan ya. Ya, oke tadi ada yang raise hand, masih ingin bertanya? Ini masih Mungkin ada Bapak waktu 10 Ibunya menit. sudah mahir ini Masih ada pertanyaan? menggunakan Kalau enggak Gmail. kalau saya saya bacakan pertanyaan dari Bu Kade Wahyuni ya, Ayu Wahyuni. Cuma agak bingung ini apa kurang ketik ya. Saya guru TK Negeri Pembina Kecamatan Grogak Buleleng. Mau tanya bagaimana cara aktifkan Gmail yang ada. Mengaktifkan Gmail yang ada seperti itu ya. Ya, mungkin kalau Bu Kade Ayunya di dalam Zoom itu bisa bertanya langsung ya. Ini mungkin bisa ditangkap maksudnya Bu Putu? Mungkin cara mengaktifkan akun Belajar ID barangkali dimaksud atau akun yang umum. Kurang tahu juga ini ya, Gmail pribadi apa Gmail belajar.id-nya ya. Oke, tadi sudah dijelaskan juga sama Bu Putu ya, gimana cara aktivasi Gmail-nya ya, seperti itu. Tinggal masuk kemana Bu Putu? Masuk ke kalau yang dari awal masuk barangkali masuk ke Google di Chrome dulu ya. Iya. Oke. Kita tambahkan sebentar. Maaf. Nah, barangkali Bapak Ibu bisa masuk di sini dulu. Oke. Masuk di tab ini dulu ya, di Google. Bapak Ibu bisa ketikkan, nah di sini, Gmail. Nah, Gmail Google. Kalau yang dimaksud Bu Wahyuni, saya kembali lagi ke akun saya ini karena sudah ada akun saya di sini. Kalau misalkan maksudnya Bu Wahyuni mau mengaktifkan lagi akun yang baru gitu, yang seperti penjelasan saya tadi, apa perlu saya ulang Bu Dian? Boleh dicepat aja Bu. Jadi seandainya kita sudah punya satu akun, misalkan di sini kita sudah buka di Gmail-nya, ada di kanan atas itu ada profile akun Google saya. Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, tambahkan akun lain. Barangkali maksud Bu Wahyuninya itu tambahkan akun selain yang dia miliki, yang beliau miliki saat ini. Ya, di sini tambahkan akun. Seperti yang tadi saya sampaikan, mohon maaf saya menggunakan Chromebook yang dari bantuan dari Kemendikbudnya. Tampilannya seperti ini nanti. Kemudian kita tambahkan, berarti tinggal Bu Wahyuni tinggal masukkan saja akun Google yang baru. Saya punya seperti yang saya juga bilang tadi, ada namanya Pak Mulyana. Itu saya hafal sekali ininya, alamat emailnya karena dia adalah salah satu senior saya di JMT. Ya, oke. Sudah Bu Putu? Ya, seperti itu. Jadi kemudian berikutnya di sana akan ada petunjuknya apa yang harus kita masukkan. Nah, mungkin seperti itu Bu Dian. Iya. Oke, terima kasih Bu Putu ya. Sama-sama. Saya lihat lagi. Boleh nggak, ini dari Bu Sardani, ini sama juga bingung juga sebenarnya ini ya. Boleh nggak sama akun pribadi dengan akun belajar.id? Ya, seperti itu kalimatnya. Ya, mungkin ya, apakah bisa dipakai bersamaan seperti itu ya, mungkin ya. Oh, bisa di perangkat yang sama gitu maksudnya. Iya, bisa sekali. Jadi di satu perangkat itu bisa beberapa akun bisa kita masukkan di sana. Kita bisa aktifkan beberapa akun. Kalau saya hanya punya 2 akun Google yang Gmail umum sama G Suite-nya, jadi hanya
ada 2 akun saja yang aktif di sini. Sehingga nanti di sana juga ada settingan untuk aktifkan notif kotak masuknya. Jadi kalau misalkan ada email masuk ke Gmail umum saya, nanti ada juga notifikasi. Ada peringatannya. Oh, ini ada email masuk ke yang gmail.com. Kemudian ada juga notifnya, ini ada Gmail masuk ke Belajar ID gitu. Iya. Bisa, jadi boleh sekali. Sudah ke tempatnya masing-masing gitu Iya, ya. ke tempatnya masing-masing. Satu lagi nih Bu Wayan seperti ini ya, yang penutup nih Bu Wayan, yang raise hand. Masihkah ada di Zoom meeting? Bu Wayan seperti ini? Enggak ya? Oh, udah enggak nih. Oh, udah ya berarti ya. Oke, Bu Putu. Maaf Bu Oh Dia, ya. pertanyaannya ada di chatroom kalau Bu Wayan Supartini Bu itu. Wayan Supartini ya. Ya. Bu Wayan Supartini di chatroom itu Bu, saya tanya 2 hari yang lalu saya unduh akun Belajar ID untuk kelas 5. Setelah unduh username dan password tidak ada. Gimana solusinya? Ini masih juga ke materinya Pak Yata tadi ya. Nah, itu tentang Belajar.id sudah unduh tapi passwordnya menghilang. Mungkin ada informasi Bu Putu? Ini tetap saja seandainya ada masalah dengan akun G Suite-nya di sekolah, tetap yang kontrolnya itu adalah admin sekolah, kepala sekolah maupun operator. Jadi admin sekolah dan operator, kepala sekolah dan operator itu bisa meriset langsung password dari akun Google G Suite-nya